Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Ah, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita Masya Allah berikan kesehatan untuk belajar kali Kesehatan. ini. Iya, hari ini kita akan belajar PAI ya. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali di pelajaran PAI bersama Ustadz Kembali. Yusuf. oh, Baik, anak Ustadz. Habib Sebelum Yusuf. sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Boleh? Mohon dipimpin oleh Taufik doanya. baik kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisari Dari Yassirli Amri Oh, Datam Risani Yafqahu Qawli. amin. Nah, semoga dengan berdoa kegiatan belajar kita menjadi lancar. Nah, Ustadz, kita tinggal di negara mana kita? Negara Indonesia. Nah, untuk menumbuhkan nasionalisme, mari kita bernyanyi bersama ya, lagu nasional kita ya, yaitu Pada Muna Negeri. Yuk, mari kita nyanyi bersama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Pada Muna Negeri kami berbakti bagi Muna Kami mengabdi Bangga jiwa raga kami. Muna Negeri jiwa raga kami. Nah, semoga dengan menyanyikan lagu nasional itu kita dapat menumbuhkan rasa nasional pada diri kita untuk mencintai tanah air kita lagi ya, anak-anak Ustadz ya. Nah, sebelumnya Ustadz mau ngabsen dulu nih keadaan kalian masing-masing ya. Ustadz hadir absen dulu. Yang pertama, Ardi, hadir? Hadir, Pak. Ardianto, hadir ya. Taufik? Ya, hadir, Pak ya. Hadir, alhamdulillah. Erwin? Hadir, Pak. Hadir. Miartati? Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah ya. Semua dalam keadaan sehat ya, hadir semuanya. Siapa tidak hadir hari ini? Hadir Hadir semua, semuanya Pak. ya. Iya, alhamdulillah. Nah, itu Ustadz ya. Sudah kita mengecek hadiran. Nah, sebelum kita masuki pelajaran kita hari ini, Ustadz mengulang nih pelajaran yang lalu ya. Masih ingat pelajaran apa hari yang lalu, minggu lalu? Kita belajar Surat Al-Kafirun, tentang Pak. apa? Siapa ingat? Ya, bagus Al-Kafirun. tadi. Ya. Ustadz mau tanya nih sama kalian, apa arti surat Al-Kafirun? Siapa yang tahu? Ya, Pak. Ya, topik. Apa topik Al-Kafirun artinya? Artinya orang-orang kafir. Bagus, 100 tepuk tangan tuh topik. Ya. Ada yang tahu berapa jumlah surah Al-Kafirun? Ya, Pak. Berapa ayat? Ya, Ardi, silakan Ardi. 6 dah, Pak. Ada 6 ayat, Pak. 6 ayat 100 untuk Ardi. Tepuk tangan semuanya. Nah, itu anak Ustadz ya. Soal kafir itu artinya orang-orang kafir. Iya, berjumlah 6 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi baru ya tentang beriman kepada hari akhir ya. Materi besar. Ya, materi besarnya ketika bumi berhenti berputar. Nah, sebelum Ustaz ini kita dulu ya. Silakan kalian lihat gambar ini dulu.
Nah, nah ini gambar apa anak Ustadz semuanya? Gambar apa ini? Banjir, Pak. Ada rumah, Banjir. banjir, Ya. Yang ada mobil Kebakaran. hanyut, kebakaran, Tsunami. Puting beliung. angin itu. tsunami, bagus ya. Angin, Angin kencang angin itu. besar, angin puting beliung. Iya, angin kencang, bagus. Di gambar apa nih Topik? Yang nomor 1 ini Topik gambar apa? Wah, itu gempa apa ya? Oh iya, gambar Banjir. banjir. Nah, ini anak Ustadz, gambar-gambar ini akan kita menyangkut dengan materi kita hari ini, yaitu tentang Hari kiamat. iya, hari hikmah beriman kepada hari akhir. Hari Siapa yang akhir. tahu apa itu hari akhir? Siapa yang tahu apa itu hari akhir? Pak. Ya, silakan Erin. Apa itu hari Hari akhir? akhir Erin? adalah berakhirnya seluruh alam semesta. Bagus, 100 tepuk tangan untuk Erwin. Ya, ada yang tahu lagi apa hari Ya, akhir? Pak. Ya, silakan Erdi. Hancurnya alam beserta isinya, Pak. Iya, bagus. 100. Anak-anak Ustaz semua sudah tahu ya apa itu tentang hari akhir, Hari yaitu hancurnya akhir. alam semesta. Nah, kita akan apa sih yang kita pelajari pada hari akhir ini? Yang pertama, kita akan pelajari macam-macam hari akhir. Akhir. Yang kedua, tanda-tanda hari akhir. Ya, yang ketiga apa ini? Hikmah. Hikmah beriman Ya, pada hari akhir. beriman kepada hari akhir. Hari akhir. Masih semangat anak-anak semuanya? Siap. Masih. Yuk, coba kita tepuk semangat dulu. Coba tepuk semangat. 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 Ya, kita harus semangat dalam Dalam belajar. belajar. Ya, apa sih tujuan pembelajaran kita? Nah, ini yang pertama coba dibaca Adis. Apa tujuan pembelajaran pertama? Meyakini Ya. adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Iya, betul. Kita akan belajar tentang meyakini makna hari Hari akhir. akhir. Yang kedua, coba Erwin, apa itu tujuan pembelajaran kita? Memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Iya, itu yang akan kita pelajari tentang memiliki perilaku pada iman hari akhir. Yang ketiga, yaitu memahami hikmah beriman kepada hari akhir. hari akhir. Nah, itu tujuan pada hari ini ya, Ustaz ya. Nah, kita masuk loh tentang makna hari akhir. Apa itu hari akhir? Ada yang tahu? Hari akhir itu sudah disebutkan tadi ya. Hari akhir itu Ya. adalah hari kiamat. Hari kiamat. Ya, apa yang terjadi pada hari kiamat? Yaitu seluruh alam semesta akan Hancur isinya. Semua isinya. Isinya. Kapan terjadi hari kiamat? Tidak ada yang Tahu. Ya, siapa yang tahu? Hanya Allah. Iya, betul Topik. Hanya Allah saja yang tahu. Tahu. Nah, Ustaz, hari kiamat itu salah satunya ditandai dengan tiupan trompet. Ya, oleh malaikat siapa? Malaikat Israfil. Israfil. Salah satu tanda di hari kiamat. Nah, pada hari itu ketika trompet dibunyikan, bumi akan hancur semuanya. Ya, bumi ini akan hancur berkeping ke keping. Nah, kemana kita setelah hancur bumi ini? Kita akan pergi ke namanya padang mahsyar. Apa? Untuk dipertanggungjawabkan semua amal kita. Nah, itu sedikit tentang hari kiamat. Nah, anak Ustadz, hari kiamat itu jelaskan loh dalam surat Al-Quran, yaitu surat Al-Qari'ah. Siapa yang bantu Ustadz bacakannya? Ya, siapa anak Ustadz? Ya, silakan Taufik. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Ya, yauma yakun kal farashil mabthus
wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah Dia. wa amma Amma man khaffat wazinu mawazinu fa ummuhu hawiyah hawiyah wa ma ma adraka ma hiya narun narun hamiyah. hamiyah. Nah, itu anak Ustadz ya. Allahul azim. Nah, terima kasih pada topik yang sudah membacakannya. Nah, itu tadi adalah surah Al-Qari'ah. Apa artinya? Yang pertama, arti Al-Qari'ah itu Al-Qari'ah. Artinya hari Kiamat. kiamat. Mal Qari'ah. Apakah Apakah hari kiamat hari itu? kiamat itu? Nah, Mama adaro kamal Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari Apakah kiamat? hari kiamat itu? Nah, apakah hari kiamat? Ada hancurnya bumi alam semesta. Semesta. Yang keempat, pada hari itu manusia seperti anak-anak bertebaran. Nah, Berterbangan. Ustaz, iya pada hari kiamat itu manusia itu seperti anak-anak. Tahu anak-anak Ustaz? Tahu. Ya, apa anak-anak itu? Seperti semut, Ustaz. Iya, betul Adis. Seperti Seperti semut. semut. Pada hari itu, iya manusia itu seperti semut yang bertebaran. Nah, ketika terjadinya hari kiamat. Nah, yang kelima, gunung-gunung adalah seperti bulu yang hamburkan. Nah, pada hari kiamat itu, gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang bertebaran yang hamburkan. Nah, itu yang dikatakan Al-Quran ayat kelima pada surah Al-Quran. Yang ketujuh, yang keenam, dan orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia pada kehidupan yang memuaskan. Nah, Ustadz, kemana orang kalau amalnya baik, kembalinya kembalinya pada hari kiamat? Ada yang tahu? Surga. Kemana? Iya, surga. ke surga. Ya, kalau amalnya baik, ya akan balik ke surga. Surga. Nah, ada ke-8, dan adapun orang yang ingin kebaikannya, maka kembalinya adalah ke neraka hawiyah. Nah, kalau orang yang amal ibadahnya rendah di amalnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka namanya hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Neraka hawiyah itu adalah neraka yang sangat Panas. Nah, Ustaz, pernah nggak kena korek api? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Apa rasanya? Panas, Ustaz. Panas. Ya, apalagi kita masuk ke dalam neraka hawiyah. Neraka yang sangat panas. Maka kita berdoa ya supaya kita tidak masuk ke dalam neraka hawiyah. Nah, Ustaz, kita lanjut. Nah, ini kita akan belajar macam-macam hari kiamat. Yang pertama ada namanya kiamat Sugro. Apa itu kiamat Sugro? Kiamat kecil. Sugro itu adalah 100. Kiamat Sugro itu adalah kiamat kecil. Apa contohnya? Ada banjir, gempa bumi, ya gunung meletus, tanah longsor. Ya, itu adalah contoh dari kiamat Sugro. Iya, sudah terjadi belum kiamat Sugro ini, anak-anak Ustaz? Sudah terjadi, Ustaz. Sudah terjadi. Nah, seperti banjir sudah terjadi. Sekarang ini kan sudah ada tanah longsor juga ya. Ini kita Cianjur ya, tempat ini sekarang terjadi ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada kiamat apa namanya? Kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat besar. Iya, kiamat besar. Apa contohnya? Hancurnya alam beserta iya, beserta isinya. Itu adalah kiamat kubro. Sudah terjadi apa belum? Belum ya. Nanti akan terjadi. Tapi kita tidak tahu kapan terjadinya. Hanya Allah yang tahu. Nah, itu anak Ustaz ya, macam kiamat. Ada kiamat apa tadi? Kiamat Sugro. Kiamat kubro. Nah, selanjutnya ya, kita pelajari. Tadi kita sudah macam-macam kiamat. Selanjutnya kita akan pelajari tanda-tanda hari kiamat. Ada berapa macam nih, banyak ya. Nah, satu, coba.
Ardi dibaca apa yang pertama? Banyak Sebagai para tanda-tanda hari ulama kiamat. muslim yang wafat. Iya, banyak para ulama muslim yang wafat. Itu salah satu contoh tanda-tanda hari akhir. Nah, kalau banyak para ulama wafat itu kiamat kubra apa sugro? Sugro. Sugro. Kiamat sugro. Sugro. Iya, kiamat ke kecil. Kecil. Yang kedua apa lagi? Coba Erwin. Apa tanda-tanda hari akhir yang kedua? Ilmu agama dianggap tidak penting. Iya, ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, itu adalah contoh dari kiamat, tanda-tanda hari akhir. Apalagi yang ketiga, maksiat semakin terang benerang dan Terang-terangan. iya, terang-terangan dan kejahatan merajalela di muka bumi ini. Nah, sudah jelas nggak itu? Iya, sudah jelas kan? Sudah. Iya, kita lihat di mana kejahatan sebanyak di mana-mana. Ada namanya begal. Terus orang udah minum minuman kamar tidak malu-malu lah lagi. Tidak malu lagi. Nah, itu adalah tanda-tanda dari hari akhir yang sudah Akhir. terjadi. Selanjutnya apa lagi? Banyaknya laki-laki yang menyempurnai perempuan. Perempuan. Iya, pernah lihat nggak? Pernah, Bencong. Ustaz. Pernah, iya. Kalau banyak sekarang kan laki-laki menyempurnai perempuan. Juga sebaliknya ada perempuan menyerupai laki-laki. Nah, terus yang kelima banyaknya peperangan dan kerusakan di muka bumi. Selanjutnya itu minuman keras sudah terang benderang. Nah, ini yang paling penting munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan Rasul. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat yang sudah sangat terjadi. Itu sudah muncul sebelumnya pada yang mengaku nabi ini. Kapan? Nah, itu ketika setelah Nabi Muhammad wafat itu sudah terjadi. Paham ya, Ustaz ya? Nah, apa tadi pertama banyaknya para ulama muslim yang meninggal, ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, iya, itu adalah tanda-tanda dari hari akhir. Nah, selanjutnya ya, sudah tanda-tanda hari, kita akan mempelajari tentang hikmah mempercayai hari akhir. Hari akhir. Iya, apa hikmahnya dengan baca hari akhir ini? Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran Allah. Yang kedua apa, Mia? Kita bertambah mengerjakan amal kebaikan. Iya, ya kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Dengan adanya hari akhir, kita yakin adanya hari akhir itu akan datang. Bumi ini akan hancur, maka kita semangat dengan melakukan amal kebaikan. Dengan apa? Kita banyak sholat, banyak apalagi berzikir, apalagi contohnya banyak mengaji. Nah, itu adalah tanda kita mempunyai hikmat pada hari akhir. Apalagi kita menghindari perbuatan yang oleh Allah. Iya, dengan adanya hari akhir kita selalu diawasi Allah. Wah, kita yakin ini. Kalau kita melakukan ini perbuatan dosa, maka Allah akan menyatatnya sebagai perbuatan dosa. Apalagi ya selanjutnya nomor 4 bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam pekerjaan. Apalagi selanjutnya selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah sekolah. Nah, ini paling penting lagi yang keenam. Kita tidak menunda melakukan amal kebaikan. Ya, misalnya kita disuruh orang tua ini, misalnya memberikan disuruh orang tua memberikan bantuan menjaga adik, nah kita segera melakukannya. Ya, terus suruh bapak ibu mengerjakan PR, kita tidak menunda Iya, kita langsung melakukannya. Nah, itu adalah hikmah mempelajari hari akhir. Ya, pahaman Ustadz ya? Paham. Ya, selanjutnya kita akan berdiskusi nih. Ya, tadi Ustadz lupa bagi kelompoknya. Nah, coba saya bagi kelompok dulu ya, untuk diskusi kelompok ya. Nah, kelompok 1 itu ada Adis. Ya. Terus Erwin ya. Dan Taufik ya. Kelompok 2 saya bagi ada Mia, ada Ardi, ada Nuresti ya. Nah, ini Ustadz ini dulu ya.
tugasnya ini. Saya tugasnya ya. Nih, tugas kelompoknya ini. Nah, kelompok 1, ini tugasnya. Sebutkan tanda-tanda hari akhir. Ya. Siapa yang membacakan dari kelompok 1? Pak Topik. Nah, saya kasih waktunya 10 menit ya, diskusi ya. Nah, silakan Pak berdiskusi kelompok Topik 1. maju. Ya. Ya, Pak Topik nanti ya. Ya. Silakan Pak Topik kelompok 1. Prestasikan itu tanda-tanda hari akhir apa saja. Ya. Apa yang pertama? Coba Tanda dibaca. 1, banyak para ulama muslim yang wafat. Iya, betul. Kedua. Ilmu agama dianggap tidak penting. Iya, betul. Maksiat semakin terang-terangan dan Ya, kejahatan muka bumi makin merajalela. ya, Banyak laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. ya, bagus. Tepuk tangan untuk topik. Ya, ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Jelas-jelas ya. Ya. Nah, jelas ya kelompok lainnya ya. Nah, ini kelompok 2. Ini soalnya siapa yang mau maju kelompok 2? Ardi, silakan Ardi kelompok 2. Siapa? Ya, coba bacakan sibukan hikmah berjumpa pada hari akhir apa saja. Ah. Coba dibacakan. Hikmah mempercayai hari akhir. Yang pertama, Ya, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. ya, Kemudian kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. ya. Ya. Terus Terus yang ketiga, yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ya, berkelahi, ya, narkoba, minuman keras, dan mencuri, mencuri. memperhindar dan sebagainya. Iya, Kemudian keempat, dah. Keempat, bersikap jujur. bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Ya, tepuk tangan untuk Ardi. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 1 kepada kelompok 2? Ya, Sudah Pak. jelas Sudah. ya? Iya, sudah tentang hikmah berlima pada akhir ya. Sudah jelas ya? Nah, Ya, itu Anak Pak. Ustadz ya. Dan itu tadi ya sudah bagikan kelompoknya. Nah, Anak Ustadz, tadi kita sudah berdiskusi tentang macam-macam hari akhir dan hikmah hari akhir ya. Nah, sekarang Ustadz akan mengasihkan kalian itu tugas untuk belajar di rumah ya. Ini belajar untuk kalian di rumah ya. Nah, silakan nanti kalian kerjakan, ini ada 10 soal yang saya kebagikan kepada kalian ya. Nah, dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Ya, anak-anak ya. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. nah itu. Nah, sebelum Ustaz tutup, belum ngasih kesimpulan, ada yang mau bertanya tentang pelajaran hari ini? Tidak ada, Pak. Enggak ada. Sudah jelas semuanya Jelas, ya? Pak. Jelas ya. Nah, jelas semuanya ya. Nah, Ustaz ulangi lagi ya, Ustaz ya. Nah, kalau nggak bertanya, Ustaz jelasin lagi, Ustaz simpulan ya. Tadi kita sudah mempelajari hikmah beriman kepada hari Hari akhir. akhir. Ada berapa macam-macam hari akhir? Ada Ada dua. Apa saja? Sugro, Yang pertama ada kubro. kiamat. Iya, sugro dan Kubro. kubro. Terus apa contoh kiamat sugro? Banjir. Ada Adanya banjir. banjir, Longsor. longsor ya. Kalau kiamat kubro apa? Hancurnya Kiamat seluruh alam semesta. iya, terus hancurnya alam semesta. Terus apa beriman pada hari hikmah beriman pada hari akhir? Itu kita salah satunya tidak menunda amal kebaikan. Kebaikan. Ketika ya ada kebaikan langsung kita laksanakan. Bisa Nana Ustaz semuanya ya? Paham? Paham. Amin ya.